Legenda Rara Mendut, cerita rakyat Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Tengah, terletak sebuah desa nelayan yang tenang dan damai bernama Teluk Cikal. Desa ini berada di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati. Teluk Cikal adalah desa yang sederhana, namun penuh dengan kehidupan dan aktivitas. Para nelayan setempat berlayar keluar setiap hari untuk mencari ikan, sementara di darat, wanita dan anak-anak sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan pertanian. Desa Teluk Cikal termasuk dalam wilayah Kadipaten Pati, sebuah kadipaten yang diperintah oleh seorang penguasa yang bijaksana dan berwibawa, Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Mataram, sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berani, yang berhasil memperluas wilayah Kesultanan Mataram melalui serangkaian penaklukan. Di tengah-tengah kehidupan desa Teluk Cikal, hidup seorang gadis cantik bernama Rara Mendut. Rara Mendut adalah anak seorang nelayan, namun kecantikan dan pesonanya membuatnya menonjol di antara penduduk desa lainnya. Ia dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendirian dan berani. Rara Mendut tidak pernah ragu untuk menolak lamaran para lelaki yang datang padanya, karena ia sudah memiliki calon suami, seorang pemuda tampan dan baik hati bernama Pranacitra. Pranacitra adalah putra dari Nyai Singabarong, seorang saudagar kaya raya di desa tersebut. Suatu hari, kabar tentang kecantikan luar biasa dan pesona memikat Rara Mendut sampai ke telinga Adipati Pragolo II, penguasa Kadipaten Pati. Sang Adipati, yang terpesona oleh kecantikan Rara Mendut, berniat menjadikannya sebagai selirnya. Dengan harapan besar, ia berkali-kali mencoba membujuk Rara Mendut untuk menjadi bagian dari keraton. Namun, Rara Mendut, yang teguh dengan pendiriannya, menolak setiap usaha Adipati Pragolo II. Merasa dikecewakan dan tidak mampu menerima penolakan, Adipati Pragolo II mengambil langkah drastis. Ia mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Rara Mendut dan membawanya ke keraton. Pada hari itu, Rara Mendut sedang asyik menjemur ikan di pantai seorang diri, menikmati keindahan alam dan kedamaian desanya. Tiba-tiba, datanglah utusan Adipati Pragolo. Mereka berteriak, "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," sambil menarik kedua tangan Rara Mendut dengan kasar. Rara Mendut terkejut dan ketakutan. Ia berteriak, "Lepaskan aku," sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo. Aku sudah punya kekasih." Namun, para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Rara Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda dan membawanya pergi ke keraton. Peristiwa ini menandai awal dari perjuangan Rara Mendut melawan takdir yang dipaksakan kepadanya. Meski diculik dan dipaksa, Rara Mendut tetap berani menentang dan berjuang untuk kebebasannya. Setelah diculik, Rara Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati. Ia berada di bawah asuhan seorang dayang yang bijaksana dan berpengalaman bernama Ni Semangka, serta dibantu oleh seorang dayang yang lebih muda bernama Genduk Duku. Mereka berdua bertugas merawat dan mempersiapkan Rara Mendut untuk menjadi selir. Di tengah masa pingitan Rara Mendut, Kadipaten Pati mengalami gejolak politik. Sultan Agung, pemimpin Kesultanan Mataram, menuduh Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena menolak membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Konflik ini memicu Sultan Agung untuk memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Dalam pertempuran tersebut, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragolo II. Adipati Pati dikabarkan memakai kre wajah, sebuah baju zirah khusus yang tahan terhadap serangan senjata apapun. Hal ini membuat pertempuran menjadi semakin sengit dan sulit.
Melihat situasi tersebut, Ki Nayadharma, abdi pemegang payung sang sultan, berkata, "Ampun, Gusti Prabu. Izinkan hamba yang menghadapi Adipati Pragolo." Ki Nayadharma memberi sembah dan meminta izin. "Gunakanlah tombak baru kelinting ini," ujar sang sultan. Dengan tombak pusaka baru kelinting, Ki Nayadharma langsung menyerang Adipati Pragolo II. Namun, serangannya masih mampu ditepis. Saat Adipati itu lengah, Ki Nayadharma dengan cepat menikamkan pusaka baru kelinting ke bagian tubuh sang Adipati yang tidak terlindungi oleh baju zirah. Adipati Pragolo II pun tewas seketika. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Rara Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Rara Mendut. Ia pun memboyong Rara Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Tumenggung Wiraguna berkali-kali membujuk Rara Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan, di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih bernama Pranacitra. Sikap Rara Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiraguna murka. "Baiklah, Rara Mendut. Jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Rara Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna pun menyetujuinya. Ternyata, dagangan rokoknya laku keras. Bahkan, orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Rara Mendut. Suatu hari, ketika sedang berjualan di pasar, Rara Mendut bertemu dengan Pranacitra yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Pranacitra berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Rara Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Rara Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Pranacitra kepada Putri Arumardi, salah seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Rara Mendut tahu persis bahwa Putri Arumardi tidak setuju jika Wiraguna menambah selir lagi. Putri Arumardi dan selir Wiraguna lainnya yang bernama Nyai Ajeng menyusun siasat untuk mengeluarkan Rara Mendut keluar dari istana. Bersama dengan Pranacitra, Rara Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya di Kadipaten Pati. Namun sayangnya, pelarian Rara Mendut dan Pranacitra diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit Wiraguna. Rara Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam, Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Pranacitra. Alhasil, kekasih Rara Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandhu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Setelah kematian Pranacitra, Tumenggung Wiraguna kembali berusaha membujuk Rara Mendut untuk menjadi selirnya. Namun, upayanya sia-sia, gadis cantik itu tetap menolak. Tidak kehabisan akal, sang panglima kemudian menceritakan tentang kematian Pranacitra kepada Rara Mendut. "Rara Mendut, sudahlah. Tidak ada gunanya lagi kamu berharap menikah dengan Pranacitra," ujar Tumenggung Wiraguna. "Apa maksudmu, Tuan?" tanya Rara Mendut dengan rasa cemas. "Pemuda yang kamu cintai itu sudah tiada," jawab Tumenggung Wiraguna. "Pranacitra sudah tiada? Ah, itu tidak mungkin. Aku baru saja bertemu dengannya kemarin," kata Rara Mendut dengan nada tidak percaya. "Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku, aku akan menunjukkan kuburnya," ujar Tumenggung Wiraguna.
Rara Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiraguna. Betapa terkejutnya Rara Mendut begitu sampai di tempat Pranacitra dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. "Pranacitra, jangan tinggalkan aku," tangis Rara Mendut. Sadala Mendet. "Tidak ada gunanya lagi meratapi orang yang sudah mati," ujar Wiraguna. "Ayo, kita tinggalkan tempat ini." Rara Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiraguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Rara Mendut pun marah dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram, Sultan Agung. "Tuan sangat jahat. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman yang setimpal," ancam Rara Mendut. Seketika, Tumenggung Wiraguna menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Rara Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun, gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Tumenggung Wiraguna yang terselip di pinggangnya. Rara Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima itu pun berusaha mengejarnya. Berhenti, Mendet, teriaknya. Setiba di makam Pranacitra, Rara Mendut bermaksud untuk bunuh diri. "Jangan, Mendut, jangan lakukan itu," teriak Tumenggung Wiraguna yang baru saja sampai. Namun, semuanya sudah terlambat. Rara Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. "Oh, Tuhan. "Andai aku tidak memaksanya menjadi selirku, tentu Rara Mendut tidak akan nekat bunuh diri," sesal Tumenggung Wiraguna. Penyesalan itu tak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Rara Mendut satu liang dengan Pranacitra. Inilah kisah perjuangan Rara Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya. Makam Rara Mendut masih ada hingga saat ini. Makam Rara Mendut dan Pranacitra berada di Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta I. Menurut beberapa sumber, makam tersebut juga disebut berada di Desa Kajor, Bukit Ceporan II, Imogiri, Bantul. Namun, lokasi yang paling sering disebut adalah di Sendangtirto. Demikianlah kisah ini diceritakan. Untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.